Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwata illa billah ma'adah. Al-mukarramun, para nabi, para kiai, sesepuh, bini sepuh, wabil khusus Bapak Kiai Haji Nasir Jamhari yang saya kali ini saya hormati, takmir masjid, Kaitul Mujahidin, Bapak Kiai Haji Jasmin Jamhari yang saya tadi ini saya hormati, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap yang saya hormati, Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek Kecamatan Yusnaun yang saya hormati, Pak Lurah Alanabah yang beserta perangkatnya, Bapak Ibu Muslimin dan Muslimat Jamaah Masjid Baitul Mujahidin yang dicintai dan diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya hingga yaumil kiamat. Amin. Alhamdulillah, tadi Pak Mir menyampaikan memang sudah 2 tahun tidak ada sholat Idul Fitri di akhir-akhir. Sudah 2 tahun sholat tarawih pun di hampir dilarang, apalagi subuh. 2 tahun. Bayangkan kalau sudah 2 tahun kita tidak pernah sholat tarawih, ini rasanya seperti apa? Kangen. Ya, kalau saya ibaratkan kita itu 2 tahun tidak mandi karena nggak ada air. Sing digoleki nopo? Banyu, air. Alhamdulillah, sedikit sudah tiba saatnya di Telaga Ramadan. Inilah berarti kita semua umat Islam itu masih disayangi, dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dikasih kesempatan. Inilah kesempatan untuk menebus dosa. Inilah kesempatan untuk berdoa, beribadah. Nah, kesempatan seperti inilah, ini tidak ada selain Islam, itu enggak ada. Nah, kita itu mau bagaimana bisa membersihkan sebulan, kalau telat aja 1, nanti tidak bersih, tidak fitri lagi. Maka ayolah, kesempatan ini kita jangan dilewatkan, jangan diabaikan. Yuk, kesempatan ini kita jujur Pak, 2 tahun ini saya sedih, prihatin. Karena apa? Karena adik pamit pulang, cucu pamit pulang, ponakan pamit pulang, pejabat yang tiap hari bergaul pamit pulang. Pulang kemana? Satu persatu pulang ke rahmatullah. Kita masih dikasih waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah sampai kapan. Tidak ada orang yang bisa menghitungnya. Atas kasih dan ridhonya, maka kesempatan inilah kesempatan ini penting untuk kita gunakan. Yuk. Jadi saya kemarin waktu mau bulan puasa, kumpulin Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Danlanal, Ketua Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, semua saya kumpulin, kejaksaan. Untuk apa? Yuk kita buka kembali tempat-tempat ibadah, apapun resikonya. Karena saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Cilacap menyampaikan terima kasih. Terima kasih apa? Ini
COVID ini kita kan udah ambil lunak, ambil habis. Tapi karena apa? Karena saudara-saudara sekalian, yaitu disiplin, menegakkan aturan, yaitu tetap protokol COVID. Intinya sekarang sholat semua masih, walaupun ini tapi masih sudah masih pakai protokol COVID, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan saya lihat di Nangun ini sudah dengan ini booster, yaitu dengan vaksin yang ketiga. Vaksin ketiga ini penting. Nanti BLT itu tidak bisa dapat ya. BLT sakit terima BLT jenengan dari vaksin ketiga. Terus jenengan besok mau keluar Cilacap ke Purwokerto. Di Purwokerto itu sudah dihadang mana keterangan booster vaksin ketiga. Maka kenapa sekarang COVID turun? Karena jenengan sudah sudah vaksin ya, kedua, ketiga lebih sehat. Jadi kematian pun sebulan paling setengah. Yang ini tahun ini sedina 20, mungkin di luar jenengan kata dengan meninggal juga nih pada vaksin. Bapak Ibu sekalian, jadi sebetulnya kalau saya ya kalau di tempat saya biasanya kalau mau hari bulan puasa itu menjelang puasa pertama suruh nyadar, setelah nyadar nanti terus bapak ibu lingklung terus disiapkan rontok opor bagian semua anak-anaknya, cucunya, buyutnya matur bapak ibu kula nyuwun maaf badhe menjalankan ibadah puasa, nyuwun ditongakaken. Semua nangis. Nah, anak, cucu semua. Lah, itulah untuk apa? Untuk biar puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya diterima, sudah minta maaf. Tapi ada yang lebih penting lagi. Ini biasanya Biasanya kalau di tempat saya itu baru buka puasa, mau buka puasa itu dikasih waktu 15 menit. Biasanya bapak takut, si pulang ngaji sama ngaji ini tekan apa? Ditanya sekolahnya kepriwe, cita-citamu pengen jadi apa? Dikasih waktu 5 menit untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kesempatan pada bulan suci Ramadan ini penting. Itu jenengan nanti sholat subuh nangis dan nyuwun doa kali Gusti Allah. Mau sahur, mau buka puasa nyuwun. Terus ada pertanyaan, Pak Bupati, saya pun kawin cilik Islam, pun puasa, sampun sholat nopo mawon sampun. Tapi kok betul suki-suki nih. Nah ini kan ada sering kadang kan tenati kan menyinggung nih. Tapi kita pun nopo jenengan oli sholat temenan, boten manjada wajada. Oli puasa temenan, boten manjada wajada. Anu saling nyuwun doa kali Gusti Allah jenengan boten. Nah ini ditakon kali derek. Tapi wonten saya sudah sekolah dulu, saya sudah kerja, tapi kulo sudah apa saja, tapi kulo belum derek sukses gitu. Itu ada yang lupa. Mestinya dengan ngelola duit dosa kalau ibu ini dulu menjaluk maaf, dulu minta restu sama ibu. Nah doa ibu inilah yang mustajab, yang diijabahi oleh Gusti Allah. Maka ulama Mbak Maini juga itu dalam tausiahnya di tempatnya Gus Anam saya mendengarkan. Cuma sangat sederhana. Nah,
hormati bapak ibu menkoli ridhonya dalam bahasa Jawa ini. Terus hormati bapak ibu gurumu supaya mendapat ilmunya. Bapak ibumu, orang tuamu, gurumu tidak minta dihormati, tapi Islam mengajarkan bahwa anak tidak boleh berani dan bersuara keras pada orang tuanya, pada gurunya. Islam juga mengajarkan belajar adab dulu, baru dapat ilmunya. Jadi Islam itu juga mengajarkan ada aturan-aturan. Nah, aturan-aturan ini walaupun kamu lapar sekolah, tinggi sekolahmu, jabatanmu, kekayaanmu, tapi ini aturan yang harus kamu jalani. Jadi orang tua itu pasti guru, pasti punya pengalaman, pasti punya ilmu, pasti punya kebijakan. Itu yang tidak ada di bangku kuliah, di bangku sekolah, di bangku masyarakat. Jadi anak, seberapapun kamu kaya, kamu jabatannya tinggi, kamu punya apa saja, kalau tidak punya adab terhadap orang tua, pasti di sana nanti neraka dan pasti hidupnya sengsara, pasti. Nah, inilah penting. Jadi jauh saya ada ini. Saya pengalaman yang kemarin, saya baru menikahkan anak saya. Ada 4 bulan. Ya, ada mau nikah. Saya nanya, sudah siap kamu nikah? Sudah. Punya apa? Sudah punya pekerjaan? Punya. Punya rumah? Punya. Punya mobil? Punya. Terus kenapa harus seperti itu? Karena kamu harus menafkahi anak istrimu. Kamu harus membimbing anak istrimu, dididik supaya besok masuk surganya. Terus kamu sudah matur sama ibu, mama? Belum. Kalau belum, saya tidak akan mengizinkan kamu menikah. Kenapa ya? Kamu sukses karena ibumu. Kamu kaya karena ibumu. Kamu sekolah karena ibumu. Kamu bahagia karena ibumu. Kasih sayang ibu itulah yang membuat kamu sekarang sukses. Jauh sebelum orang lain mendoakan kamu. Kamu masih dalam kandungan, ibu sudah mendoakan. Kelak, ya Allah, anakku menjadi anak yang sukses, anak yang soleh-soleha, anak yang bahagia, anak kaya, besok masuk surganya. Jauh sebelum orang lain mendoakan. Maka ibu tidak bisa tergantikan oleh siapapun. Ayah, saya, anak lahir, kita ada nih. Tradisi di tempat saya itu kalau anak lahir, kita wudhu, ambil wudhu, kita ada. Kita dalam hati berdoa. Sudah memikirkan bagaimana anak saya tolakul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Bagaimana dia nanti kesehatannya, bagaimana ekonominya, bagaimana kelak pekerjaannya. Dan itu kita dengan segala upaya, dengan halal thayyibun dan salah ayah tidak pernah menagih pada anaknya. Jadi loh, nah, saya sudah mengeluarkan biaya sekian juta, tidak. Nah, itu yang perlu sekarang kalau Bapak Ibu sekalian masih punya ibu, hormati, jadikan jarak. Masih punya ayah, hormati. Saya, jujur saya, kalau bulan puasa seperti ini, saya sering cerita ini. Karena apa? Saya kadang menangis. Ayah hanya dulu setelah mendidik, kasih sayang,
ayah saya itu tidak tahu saya sukses, tidak tahu saya jadi bupati. Saya kagum pada seorang ibu yang buta huruf, tidak bisa baca tulis, tapi dia hanya hafal Quran, hafid. Doanya saya masih ingat. Ini untuk ibu-ibu. Saya itu lihat sendiri, kalau ayah mau pergi kerja, itu dipeluk, dicium keningnya ibu, pamit. Dan anak-anak setiap mau sekolah dipeluk, dicium, dibisiki sekolah. Nah, sekolah. Nah, mau ngaji dibisiki, dipersiapkan. Nah, inilah yang sampai hari ini terngiang apa yang disampaikan oleh ibu, walaupun ibu buta huruf. Dan saya kadang nangis, bisakah saya, kita semua jenengan yang sudah jadi camat, yang sudah jadi kapolsek dan pamir dan pejabat, siapa ibumu dulu? Siapa ayahmu dulu? Sekarang kamu bisa nggak melahirkan anak-anak seperti ayah ibumu melahirkan kamu? Ini yang terpenting. Nah, inilah bulan puasa itu ternyata bulan ini kamu minta. Kalau kemarin yang belum minta maaf sama ibunya, bapaknya, kamu kasih kesempatan. Orang minta maaf itu bukan hanya hari raya, tapi kita bisa tiap hari. Bapak, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ingat pesan Mbak Kiai Imam Abdul Hamid di Sidoarjo. Dia tausiah di Majenang. Kalau saya kan pedagang, jadi saya itu sering minta doa, minta didoakan supaya dagangannya laris. Tapi dia menyampaikan toh jenengannya rezeki, gue bisa anak takelani, wah bakal ketukar. Nek kowe rezeki ya, rezeki kan apa gue sing dagang pasar, sing rezeki sing dagang pasar, dagangannya pada, kerjanya pada, ya. Tapi kenapa sisi bangkrut, sisi masih ada. Nah itu sudah, nah itulah. Itu harus diminta. Jadi rezeki di lauh mahfuz itu tidak menuju peka datang ke bumi tanpa diminta. Saya waktu itu mau nikah juga dikasih tahu oleh Mbak Kiai bahwa rezeki bisa nasi ngatur, tapi jenengane jodoh pun bisa nasi ngatur. Jadi orang pacaran 10 tahun kalau sudah nikah itu karena jodoh nih. Tapi yang ngasih kebe pacaran seminggu nikah karena digel berhasil. Itu harus itu kan. Jadi pentinglah Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih. Saya bahagia sekali. Saya menjadi bupati itu pertama jadi wakil bupati 2 tahun, jadi pelaksana tugas bupati setahun, bupati 2 tahun. Pilihan 2012, saya pilih sampai 2017. Demo 2017 nggak boleh mundur, maju. Tapi alhamdulillah dengan saya didampingi oleh orang yang soleh, pejabat-pejabat yang soleh-solehah. Terima kasih. Sekarang ada wakil bupati Pak Samsul Ali Rahman, orangnya baik, muda, soleh. Datang lagi sekdanya masih muda, termuda di Jawa Tengah, namanya Dr. Andes Awaludin Soleh. Dan saya banyak belajar kepada siapa? Kita di ulama-ulama ini yang memberi teladan pada kita banyak. Ada Pak Kiai Sengada, ada Pak Kiai banyak di sini, Kiai-Kiai ini. Jadi kan banyak yang memberi teladan pada kita. Kita bersyukur di Cilacap, tidak di sana-sana, di sini damai, tenang. Maka yang saya masih
yang saya masih punya hutang, kemarin saya mencanangkan bangga bangun desa. Mencanangkan bangga bangun desa karena COVID 2 tahun. Akhirnya anggaran banyak dipotong. Begitu anggaran dipotong, banyak pekerjaan proyek yang terbengkalai. Jadi janjimu adalah hutangmu. Kalau janjimu hutangmu, berarti kan saya kasih hutang nih. Besok karena untuk pintu surga ditagih hutangnya. Nek kalau pintu surga kalau dengan besok nek aku utangi pulau karena sing nyauti oli ora. Ana sing bayar asal betul. Sing bayar kuwi ahli waris. Mungkin dibayar umpama bojo tumbae ya. Bayar utang kan. Setuju betul. Setuju. Kan utang betul itu. Oh, kalau di bawah itu sing bayar utang itu loh. Dan dengan pulau kafe lebih surga nih. Itu mari kita berdoa, mudah-mudahan sinyal ya Pak. Kita sholat kita menjadi ilah jannah dan kita dikaruniai anak yang soleh-solehah, istri yang soleh. Kita semua menjadi golongan orang yang lanawakun takun. Mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.